Kisah dimulakan dengan memperlihatkan ada seorang pria. Dia adalah seorang ayah kepada putri bayang-bayangnya yang bernama Jacob, dan putrinya yang bernama Helena. Mereka memiliki sebuah keluarga kecil yang memilih untuk hidup di tengah-tengah hutan belantara yang sangat terpencil dan jauh dari kepadatan penduduk. Terlihat Helena yang masih berusia di bawah umur, tampak mengenakan tato sama seperti Jacob si ayahnya. Mereka berdua pun selalu terlihat keriangan gembira dan berbeda dengan si ibunya. Hari-hari wajahnya selalu cemberut kayak bagong dan entah apalah dipikirkannya. Terlihat Jacob yang lagi sedang mengajar Helena untuk berburu binatang liar, supaya dia mampu untuk mempertahankan hidupnya dan keluarganya dari semua bahaya. Sementara sang ibu hanya memilih menunggu di rumah saja. Sewaktu Helena lagi sedang memetik buah, terlihat Jacob lagi sedang membantu Silbu yang lagi dalam sungai. Entah apa yang sedang lakukannya. Akan tetapi Helena terlihat keheranan sewaktu melihat sikap si ibu dan si ayahnya itu, dan Helena berpikir seolah-olah ada sesuatu disembunyikan oleh kedua orang tuanya tersebut. Singkat cerita, pada malam harinya, sewaktu mereka lagi nyenyak tidur, Jacob dan Helena terjaga itu dikarenakan mereka dikagetkan dengan suara nyalakan serigala yang berada tak jauh dari rumah mereka. Jacob dan Helena pun segera keluar untuk melihat, dan ternyata benar saja. Terlihat seekor serigala yang berada tepat di halaman rumah mereka. Jacob pun segera untuk menyuruh Helena menembak serigala tersebut dengan alasan untuk perlindungan dan keselamatan keluarganya. Akan tetapi Helena tidak berani dikarenakan dia masih kecil, dan Jacob akhirnya langsung menembak serigala itu. Kemudian Jacob memberi pesan kepada Helena, jika serigala tetaplah serigala. Terlihat di keesokan harinya, Jacob sepertinya ingin pergi dalam perjalanan cukup panjang, dan Jacob meninggal pesan supaya dapat menjaga dirinya dan ibunya selama Jacob tidak ada di rumah ini. Setelah Jacob pergi, tak lama kemudian Helena yang lagi melamun di ayunan pun terkejut dengan kedatangan orang dari luar yang menaiki motor, dan orang luar tersebut mengaku kalau dia tersesat di hutan ini dan lagi mencari jalan untuk keluar. Akan tetapi hal yang tidak didugakan pun terjadi, di mana si ibu Helena langsung mendekati orang dari luar tersebut, dan meminta pertolongan supaya bisa membebaskan putri dan dirinya. Akan tetapi tiba-tiba saja Jacob muncul dan menembak orang luar itu, dan si ibu langsung kabur membawa Helena putrinya. Akan tetapi Helena menolak untuk kabur bersama dengan ibunya, dan terpaksalah Silbu memukul kepala si putrinya Helena dengan menggunakan sebutir batu, dan mereka berdua pun langsung kabur dari hutan belantara tersebut. Terlihat Helena baru tersedar dari pingsannya, dan benar saja, Helena amat terkejut dikarenakan dia tiba-tiba sudah berada tepat di kantor Pak Polisi, yang dimana seorang Pak Polisi yang bernama Syamsul pun memberitahu kepada Helena, jika mereka sekarang sudah aman, dan tak usah berasa khawatir. Akan tetapi Helena yang mendengar perihal itu pun keheranan, dan berasa takut jika siapa yang harus dia percayai. Tak lama kemudian terlihat Silbu pun menjelaskan, jika si Jacob ayahnya itu tidak sama seperti yang Helena pikirkan, itu dikarenakan si Jacob adalah seorang penjahat yang kejam, dan dia menculik si ibunya 13 tahun yang berlalu. Dikarenakan penjelasan dari Silbu yang mengikut Helena itu tak masuk akal, Helena pun langsung kabur dari situ, dan benar aja Jacob yang seharian mencari Helena pun langsung bertemu dengan Helena. Akan tetapi kebersamaan itu tidaklah terlalu lama, itu dikarenakan Pak Syamsul dan bawahannya pun mengebung si Jacob yang membuatkan Jacob mau tidak mau harus menyerah dirinya. Akan tetapi Jacob menitipkan pesan kepada putri bayangan kecilnya itu, jika suatu waktu nanti, dia pasti akan kembali. Setelah itu, 20 tahun pun berlalu, terlihat Helena lagi mempoles mukanya supaya menutupi tato yang pernah dibuat oleh si Jacob. Perihal ini dilakukan Helena untuk latar belakangnya tetap terjaga. Itu dikarenakan Helena yang sekarang tumbuh dewasa dan menjadi seorang wanita kantor, dan bekerja di sebuah perusahaan, dan kehidupannya pun berubah, di mana di awal dia hanyalah sang gadis kecil si pemburu di hutan belantara. Akan tetapi kini Helena menjalani kehidupan seharian yang normal, dan sudah menikahi seorang laki-laki, yang bernama Stephen, dan juga dikurniakan seorang putri. Sewaktu Helena mendatangi ke sebuah acara anaknya, ternyata Helena menyembunyikan latar belakang dirinya selama ini, seperti dari mana dia berasal, di mana kedua orang tua dan keluarganya, bahkan si suami Helena pun tidak tahu jika di mana asal-usul Helena. Sains berpindah ke Jacob, di mana terlihat di dalam mobil tahanan, Jacob bersama teman-teman narapidananya, di mana mereka lagi sedang dalam proses pemindahan narapidana. Akan tetapi tepat di tengah-tengah perjalanan, Jacob kembali membrutal di mana terlihat Jacob menghajar anggota penjaga, supaya dia dapat kabur dari mobilnya tersebut. Di lokasi lain, terlihat Helena yang lagi baru pulang kantor,
terkejut dikarenakan rumahnya dikepung ramai polisi, dan ternyata polisi datang dikarenakan ingin memberitahu kepada Helena tentang kaburnya Jacob tadi malam, dan polisi ke rumah Helena bukan sembarangan, mereka bermaksud untuk menginterogasi Helena, jika Helena ada berkomunikasi dengan Jacob si ayahnya. Mendengar perihal itu, Stephen pun akhirnya mengetahui kalau Helena berbohong kepada dirinya, di mana Helena pun mengakui, jika kebohongan mengenai perihal kedua orang tuanya yang sudah meninggal itu ternyata bohong. Dan Pak polisi menyarankan agar sementara waktu Stephen dan anaknya pergi meninggalkan rumah ini, itu dikarenakan takut kalau Jacob datang menjemput Helena ke rumah ini, di mana Stephen dan anak akhirnya memilih untuk bermalam di hotel, manakala Helena memilih untuk tetap tinggal di rumah. Singkat cerita di keesokan paginya, Helena didatangi Pak Syamsul, di mana Pak Syamsul pada waktu itu pernah menolongnya, yang mana Pak Syamsul pun merasa khawatir dikarenakan berita tentang Jacob kabur. Pak Syamsul khawatirkan keselamatan si anak tirinya itu, ternyata Pak Syamsul ini sudah pun menikahi ibu Helena sebelum ibunya meninggal. Setelah itu datang lagi seorang FBI. Mereka bermaksud ingin membawanya ke kantor FBI, itu dikarenakan terdapat kabar penting perihal Jacob. Setelah mereka tiba tepat di kantor FBI, Helena pun langsung diperlihatkan sebuah foto, yang menggambarkan sebuah mobil yang mengalami kebakaran akibat kecelakaan, dan mereka duga terdapat 2 orang narapidana yang sudah kabur dari penjara. Terlihat dalam mobil tersebut, dan mereka menemukan 3 batang gigi palsu berwarna emas di jasad narapidana tersebut, di mana Helena mengakui jika ayahnya, si Jacob memang memiliki 3 gigi emas. Di sini dapat disimpulkan dan mengesahkan, kalau Jacob telah pun tewas terbakar, dan Helena tidak perlu takut atau khawatir lagi. Terlihat berita di televisi tentang perihal kematian Jacob, Stephen pun langsung pulang kembali ke rumah, walaupun dia merasa dibohongi dan kecewa. Akan tetapi Stephen ingin berdamai dan memilih untuk menjalani kehidupan demi keluarganya. Di hari berikutnya, Stephen dan Helena pun pergi ke rumah Pak Syamsul untuk mengunjungi ayah tirinya. Selain bersilaturahim, Helena pun memperkenalkan cucu dan suaminya, dan dikarenakan kecemasan itu, sewaktu di pasar, Helena terdengar siulan khas dari ayahnya Jacob, dan Helena terlihat seseorang yang persis seperti Jacob, dan Helena meyakini jika Jacob si ayahnya masih hidup, dan suatu waktu pasti mendatanginya. Helena pun membuat keputusan untuk memasang jebakan seperti alam di sekeliling area rumahnya. Itu dilakukan demi berjaga-jaga, kalau ada orang luar yang ingin coba masuk ke dalam rumahnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Helena pun terdengar lonceng jebakannya, itu menandakan ada seseorang yang mencoba untuk masuk ke rumahnya. Tak lama kemudian terlihat Helena yang berbekalkan pisau belati pemberian ayahnya. Helena mendatangi ke lokasi kebun di belakang rumahnya itu, di mana Helena menjumpai seekor kelinci yang sudah mati. Dan Helena pun dapat menebak kalau siapakah orang yang melakukan perihal seperti itu. Itu dilakukan siapa lagi jika bukan si Jacob. Helena yang penasaran dengan berita kematian si Jacob pun langsung mencari informasi yang lebih mendalam, sehingga dia menemukan kabar, jika ada seorang narapidana yang sekarang masih lagi menjadi buruan, sehinggalah Helena dapat menyimpulkan, kalau Jacob dengan sengajanya menewaskan kedua teman narapidananya supaya dia dapat memanipulasi akan kematian dirinya. Tiba-tiba Helena terkejut. Terdengar teriakan dari anaknya, takut-takut jika terjadi sesuatu. Helena pun langsung berlari menuju ke kamarnya, dan setelah tiba di dalam kamar anaknya, Helena pun dikagetkan dengan melihat boneka kayu yang diletakkan di dalam kamar anaknya, dan Helena dapat memastikan jika itu 100% adalah Jacob yang menaruh boneka tersebut. Dikarenakan perihal itu Helena pun berasa tidak selesa dengan adanya gangguan dari si Jacob. Singkat cerita di hari seterusnya, Helena pun meminta izin kepada Stephen untuk dia pergi ke suatu lokasi yang cukup jauh. Ia tanpa Helena berpikir lebih panjang, Helena pun langsung pergi ke lokasi hutan, yang dimana tempat dia dibesarkan, dikarenakan Helena yakin bahwa Jacob masih tinggal di sana. Setelah sampainya di tengah hutan belantara, Helena pun tercium bauan aroma nostalgia zaman sewaktu dia kanak-kanak, yang mana sewaktu kecilnya Helena merasa amat bahagia dan tenang berada di hutan ini. Setelah itu dia mendatangi rumah yang pernah didiaminya dulu. Dan tak lama kemudian si Jacob pun muncul dan berada tepat di hadapannya. Helena yang merasa serba salah terus menatap tepat ke wajah Jacob, itu dikarenakan sebagai seorang anak tidak dapat membohongi diri sendiri. Helena pun langsung menangis dan terus memeluk Jacob. Mereka pun berjalan-jalan mengelilingi hutan waktu kecilnya,
yang mana Jacob pun langsung saja berterus terang, jika dia telah menewaskan kedua teman narapidananya, dan menukar gigi palsu emas miliknya kemudian menaruh ke tubuh teman itu, di mana dengan perihal itulah Jacob bisa selamat dari kejaran para polisi. Dan mereka mengira, jika Jacob itu sudah pun mati, dan Helena menjelaskan bahwa, jika Jacob tiada arti baginya itu dikarenakan Helena memilih untuk hidup bersama keluarganya, akan tetapi Jacob merasa sedih melihat perubahan pada anaknya si putri bayangannya Helena, dan Jacob pun tidak menyangka, jika Helena sanggup meninggalkannya. Setelah itu Helena pun langsung bertanya tentang kejadian yang pernah terjadi pada masa lalu, yang mana dia terlihat silunya yang dikasari sewaktu di perahu dan menyendol ibunya ke sungai. Tetapi Jacob mengelak pertanyaan itu, dan berkata, jika dia tidak pernah menculik ibunya, di mana dia bersama ibunya memilih untuk tinggal di tengah-tengah hutan ini, itu dilakukan untuk mengasingkan diri dari kehidupan orang ramai, dan untuk yang terakhir kalinya Helena meminta kepada Jacob supaya menjauhi dari keluarganya, jika Jacob benar menyayangi darah dagingnya, dan dia harus membiarkan saja si cucu dan putrinya itu hidup dengan aman dengan apa adanya saja. Akan tetapi sesuatu yang tak diduga terjadi, yang mana Pak Syamsul si ayah tirinya tiba-tiba muncul ke lokasi itu, di mana dia merasakan feeling kalau Jacob masih lagi hidup. Akan tetapi baru datang tak sampai beberapa detik, Jacob tiba-tiba dengan tanpa berpikir panjang menebak si Pak Syamsul, walaupun Helena sudah pun memohon kepada Jacob. Akan tetapi Jacob tidak menghiraukannya. Tak lama kemudian Jacob pun memutuskan ingin mengurung Helena di dalam sebuah lubang yang sudah disiapkan, dan tak cukup. Dengan itu, si Jacob pun berniat pergi ke rumah Helena untuk menjemput cucunya, dengan tujuan membawa cucunya kembali ke hutan belantara ini, dan meneruskan kehidupan keluarga palsu sama seperti yang pernah dialami oleh ibunya dan Helena 20 tahun lalu. Tak ingin mengalami perihal yang sama dua kali, Helena pun langsung berusaha untuk keluar dari lubang dan berhasil untuk kabur. Dia langsung mengambil senapangnya Jacob, yang pada waktu dulu sempat Jacob menyembunyikan di gudang, dikarenakan naluri pembuahannya sudah dilatih sejak dari kecil. Helena pun cukup mudah untuk menemukan Jacob, dan dia langsung membindik tepat ke Jacob. Ya, Jacob pun terkena tembakan dan tersungkur ke sungai. Diyakini jika Jacob masih belum tewas, Helena pun kembali mengaktifkan nalurinya untuk menjumpai Jacob, sehingga kan Helena memasuki rawa-rawa. Dan ya, Jacob berhasil menemukan dan menembaknya, dikarenakan Jacob lah yang melatih Helena menggunakan naluri pemburuannya. Setelah itu Jacob meminta supaya Helena menunjukkan di manakah perahu yang dibawa sewaktu ia datang, dan Helena berkata jika dia menyesal itu dikarenakan selama ini Helena selalu saja menyalahkan si ibunya, walhal, kalau ibunya itu berniat untuk kabur sangatlah mudah untuk dia lakukannya, akan tetapi baru sekarang dia sadar, mengapa ibunya tidak ingin kabur, dan memilih untuk sengsara di dalam hutan belantara ini, itu dikarenakan ibunya mahu selalu bersama-sama dia. Dan sekarang terlihat jika Helena pun berniat untuk melakukan perihal yang sama seperti yang pernah dilakukan si ibunya, yang mana Helena pun mencoba untuk bunuh diri, supaya putri kecilnya itu bisa aman dan hidup bahagia. Terlihat Helena yang terjun, Jacob langsung berusaha untuk menghalanginya, kemudian terlihat mereka berdua pun terguling ke jurang, dan jatuh tepat di dalam sungai. Tak lama kemudian terlihat jika Helena tersadar terlebih dahulu, dan berusaha untuk mencapai pistol yang berada tepat di depannya. Kemudian Helena pun langsung menembaki si Jacob, dan sambil dia berkata, jika aku tidak pernah membenci dirimu ayah, akan tetapi aku hanyalah mengingatkan pesananmu, tentang selalulah untuk melindungi keluarga kita, dan apa yang aku lakukan ini hanyalah untuk melindungi anakku, dari seekor serigala seperti dirimu ayah, dan film pun selesai. Terima kasih karena sudah menonton, dan salam sejahtera.